hanya bagi-Mu Tuhan. Kami ada di sini untuk memuji dan menyembah-Mu, untuk mendengar apa yang hendak Mu katakan. Kami sungguh percaya Tuhan, hidup kami aman dalam tangan-Mu. Dan Kau tak pernah lalai mengendalikan hidup kami. Rencana dan rancangan-Mu bagi kami adalah yang terbaik. Teruslah bekerja dalam hidup kami Tuhan.
bersamamu. Kami menemukan ketenangan di dalam-Mu Tuhan. Hanya di dalam-Mu kami menemukan kedamaian yang sejati di dalam hidup ini. Kami mencari ke utara, timur, barat, selatan, tidak kami temukan kebahagiaan yang sejati selain di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Pagi hari ini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan suara-Mu. Ajar kami Tuhan untuk menjadi seorang murid yang dengar-dengaran, menangkap isi hati-Mu, supaya hidup kami semakin hari semakin bertumbuh di dalam iman kepada-Mu. Supaya dunia melihat bahwa kami adalah murid-murid-Mu lewat perkataan, perbuatan, dan sikap hidup kami. Engkau dipermuliakan. Terima kasih Yesus, tolong hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu. Pakai hamba-Mu Tuhan, agar firman-Mu boleh disampaikan dengan baik. Kami rindu mendengarkan firman-Mu. Kami siap untuk menerima taburan benih firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom Bapak Ibu semuanya. Shalom, puji Tuhan, kembali saya berterima kasih kepada Bapak Gembala di tempat ini bersama tim pastoral yang kembali memberikan kepercayaan kepada saya untuk membagikan firman Tuhan kepada kita semuanya. Kebanyakan manusia butuh waktu lama untuk mati. Tetapi sekalipun kita mendengar ada kematian-kematian yang mendadak ya, kecelakaan, musibah dan lain sebagainya, dan itu terjadi setiap hari. Kalau Bapak Ibu melihat statistik dan data dari internet, cukup banyak orang yang meninggal secara mendadak setiap harinya. Tetapi kebanyakan manusia butuh waktu lama untuk meninggal. Dan kebanyakan kita, kalau saya bawa kita kepada ujung perjalanan kita di muka bumi ini, kebanyakan kita akan menunggu waktunya di tempat tidur pembaringan kita. Ya, kita ada yang menunggu selama beberapa hari sebelum kita dipanggil pulang. Ada yang menunggu beberapa minggu, beberapa bulan. Bahkan tidak sedikit yang menunggu bertahun-tahun untuk waktunya dipanggil pulang di tempat tidur. Dan saya jamin kita punya banyak waktu pada waktu itu untuk merenungkan kembali perjalanan hidup kita ke belakang. Dan akan ada penyesalan di sana. Karena penyesalan memang datangnya di belakang Bapak Ibu. Penyesalan yang pertama itu adalah penyesalan mengenai hal-hal yang kita lakukan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Keputusan-keputusan yang salah yang kita ambil dalam hidup ini. Bagaimana kita tidak melakukan yang seharusnya dalam hidup ini. Hal-hal yang salah, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan yang kita lakukan, itu akan menjadi penyesalan kita. Dan yang kedua ada penyesalan yang lebih dalam daripada itu. Yaitu penyesalan mengenai hal-hal baik yang tidak sempat kita lakukan. Kesempatan-kesempatan emas yang Tuhan berikan yang tidak kita tangkap. Kesempatan untuk melayani Tuhan yang tidak kita ambil. Ketika firman Tuhan datang kepada kita, kita tidak menerimanya dengan iman. Ketika waktu Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita, kita tidak meresponinya dengan benar. Itu adalah penyesalan yang lebih dalam. Nah, saya sengaja mengawali firman Tuhan pagi hari ini membawa kita kepada ujung perjalanan kita di muka bumi ini. Karena saya percaya ketika kita menangkap apa yang terjadi nanti di ujung perjalanan, itu akan menolong kita untuk mengambil keputusan yang benar di hari ini. Dan saya beri judul firman Tuhan pagi ini adalah epitaph. Itu judul firman Tuhan pagi hari ini, epitaph, sebuah kenangan. Epitaph ini sebetulnya dalam terjemahan literal
itu adalah tulisan yang mengenang kisah hidup seseorang yang biasa ditulis di batu nisan di kuburan. Itu arti literal epitaph. Tetapi saya membawa epitaph ini sedikit lebih jauh, bahwa satu kali nanti ketika kita pergi dari dunia ini, tentunya kita akan dikenang. Nah, epitaph ini sebuah kenangan. Bagaimana nanti hidup kita akan dikenang oleh orang-orang yang ada di sekitar kita, oleh orang-orang yang mengenal kita, oleh orang-orang yang menjadi bagian dari keluarga kita, bagaimana nanti hidup kita dikenang. Epitaph, sebuah kenangan. Saya akan memberikan beberapa bagaimana kisah hidup seseorang dikenang, dan bagaimana kalimat terakhir yang diucapkan seseorang terkenal sebelum dia meninggal. Yang pertama, saya kasih contoh dari seorang yang sangat terkenal namanya Napoleon Bonaparte, ya kan? Seseorang yang sangat terkenal dengan segala macam segudang prestasi yang dia lakukan. Ini kalimat terakhir yang dia sampaikan sebelum dia meninggal di usia 51 tahun. I die before my time. Saya meninggal sebelum waktunya, sebelum waktuku, dan tubuhku akan kembali kepada bumi untuk menjadi makanan cacing. Kalimat terakhir seorang Napoleon sebelum dia meninggalkan dunia. Yang kedua, dikatakan oleh 78 tahun seorang Mahatma Gandhi, dia mengatakan seperti ini, my days are numbered. Hidupku tinggal menghitung hari saja. Untuk pertama kalinya dalam 50 tahun, aku menemukan hidupku di dalam a slough of despair, itu artinya a state of extreme depression. Ada dalam depresi yang sangat akut, sangat ekstrim. Yang ada dalam diriku adalah kegelapan, dan aku berdoa untuk terang. Itu kata Mahatma Gandhi sebagai kalimat terakhirnya menjelang dia meninggal. Nah, sayangnya kata slough of despair ini adalah satu istilah dari buku yang dia baca, yaitu The Pilgrim Progress by John Bunyan, buku Kristen yang sangat populer sekali. Saya menemukan bahwa buku ini buku kedua yang lebih populer daripada Alkitab untuk literatur kekristenan yang dia baca. Sayangnya dia tidak responi dengan iman. Slough of despair, istilah dari buku yang ditulis oleh John Bunyan. Yang ketiga, ini ditulis oleh seorang yang meninggal pada usia 36 tahun, yaitu Bob Marley. Kalimat terakhirnya yang dikatakan kepada anaknya, dia mengatakan, money can't buy life. Uang tidak bisa membeli kehidupan. Kita melihat ayat yang ditulis oleh Rasul Paulus, yaitu pasal terakhir yang ditulis oleh Rasul Paulus. Pesan terakhir Rasul Paulus sebelum dia dieksekusi, yang menjadi kalimat terakhir bagaimana dia ingin dia dikenang. Kita melihat 2 Timotius 4 ayat 7. Paulus meninggal di usia 61 tahun, dan ini pasal terakhir yang dia tulis. Dia mengatakan, I have fought the good fight. Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. I have finished the race. Aku telah menyelesaikan pertandingannya. Dan I have kept the faith. Aku telah memelihara imanku. Ini adalah tulisan terakhir Paulus sebelum dia meninggal sebagai seorang martir. Bapak Ibu, kita akan belajar dari kebenaran ini. Ada 3 prinsip dari apa yang Paulus tulis, yang saya harap dan saya berdoa kita menangkap pagi hari ini, dan itu mengubah kehidupan kita untuk supaya kita mengambil keputusan dan komitmen di dalam Kristus. Yang pertama, Paulus mengatakan, I fight a good fight. Aku telah berjuang dengan baik. Nah, kita akan membaca kembali dalam satu ayat, yaitu Efesus 5 ayat 15 dan ke-16. Look carefully, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kita bisa
fight a good fight seperti Paulus, kita perlu belajar dari apa yang dikatakan Efesus yang ditulis oleh Paulus. Perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, itu dalam terjemahan bahasa Indonesia. Tetapi look carefully, perhatikan baik-baik bagaimana kamu berjalan. Jangan seperti orang bodoh, tetapi hendaklah kamu seperti orang bijaksana. Not as unwise, but as wise, making the best use of your time, because days are evil. Perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, jangan seperti orang bodoh atau orang bebal, tetapi hiduplah seperti orang bijaksana. Gunakan waktu-waktu yang ada dengan baik, karena waktu-waktu ini adalah jahat. Itu kata Paulus. Supaya kita bisa berakhir dan kita bisa mengatakan, I have fight a good fight. Paulus memberikan nasihat, make the best of your time. Gunakan dengan bijaksana waktu yang kamu miliki. Bapak Ibu, kita tidak punya informasi berapa lama kita hidup. Kita nggak punya informasi. Ya memang pada kenyataannya kebanyakan orang meninggal di usia tua. Tetapi siapa yang berani menjamin? Tidak ada yang berani menjamin. Itu sebabnya Paulus mengatakan, gunakan waktu dengan bijaksana. Karena waktu-waktu itu sesuatu yang sangat berharga. Nah, saya mau katakan, berbicara mengenai waktu, kita semuanya ini, kaya, miskin, tua, muda, status sosial, apapun, tinggal di negara manapun, dari kacamata waktu, kita semuanya ini sama di hadapan Tuhan. Kita punya 24 jam dalam satu hari. Dan bagaimana kita menggunakannya, di situ Paulus mengatakan ditentukan apakah kita seorang yang bijaksana atau seseorang yang tidak bijaksana. Bagaimana kita menggunakan waktu yang ada, itu akan menentukan pada akhirnya nanti kita bisa mengatakan I have fight a good fight, atau kita tidak berjuang dengan maksimal ketika kita menggunakan waktu kita. Nah, kata waktu ini itu bukan hanya sekedar umur, bukan hanya sekedar kalender, bukan hanya sekedar jumlah, tetapi kata waktu yang ditulis Paulus ini adalah kairos, yaitu kesempatan. Karena kita nggak bisa menjamin berapa banyak waktu yang kita punya, tetapi hari ini itu kesempatan yang Tuhan beri, itu kata Paulus. Kita nggak tahu hari esok. Kita nggak punya hari esok. Hari esok bukan milik kita. Hari kemarin sudah lewat. Tetapi hari ini adalah kesempatan. Hari ini adalah kairos yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Make the best use of every opportunity. Itu terjemahan secara asli. Dalam terjemahan aslinya, gunakan kesempatan yang Tuhan berikan dengan sebaik-baiknya. Nah, ketika Paulus mengatakan hiduplah seperti orang yang bijaksana, Paulus tidak sedang berbicara dalam konsep Yunani. Karena dalam konsep Yunani, orang yang bijaksana itu orang yang pandai, orang yang pintar, hanya bersifat filosofi semata-mata, hanya bermain di kepala dan pikiran. Tetapi yang Paulus maksudkan dalam konsep bijaksana adalah konsep orang Ibrani, yaitu perubahan tingkah laku dan perilaku hidup. Orang Ibrani tidak menilai kita bijaksana dari seberapa banyak kita tahu. Tetapi bagaimana hidup kita, itu menunjukkan kita orang yang bijaksana atau tidak. Nah, Paulus sedang menyatakan, kalau kita mau jadi bijaksana, gunakan waktu dengan baik. Karena waktu-waktu ini adalah jahat. Nah, Mazmur 90 ayat yang ke-10, itu menunjukkan acuan yang Tuhan berikan berapa banyak waktu yang kita miliki di muka bumi ini. Dikatakan, the year of your life, umur kita 70 tahun kata firman Tuhan. Itu rekomendasi atau apa yang firman Tuhan katakan. Kalau kuat katanya 80 tahun. Itu kata firman Tuhan. Nah, kita berpikir 70 tahun, 80 tahun itu sesuatu yang panjang. Kita punya banyak waktu. Tetapi saya menemukan bahwa ternyata ketika kita meneliti hidup ini dengan lebih detail lagi, ternyata waktu kita ini nggak banyak.
70 tahun itu nggak banyak dalam hidup kita. Ya mungkin kalau yang masih anak muda mungkin berpikir ya, wah 70 tahun kan lumayan, saya masih 20 tahun atau saya masih 15 tahun. Tetapi mungkin kita yang mungkin usianya di atas 50, oh iya memang betul ya, waktu saya tinggal sedikit. Tetapi saya mau katakan, saya akan tunjukkan kepada kita semua, ternyata waktu yang kita miliki itu sungguh-sungguh tidak banyak. Itu sebabnya Yakobus benar sekali ketika dia mengatakan, hidup ini seperti uap. Apakah arti hidupmu seperti uap saja? Sebentar kelihatan dan kemudian lenyap. Memang sungguh-sungguh hidup kita ini hanya sebentar kelihatan dan kemudian lenyap. Seperti pasir yang kita genggam. Kita nggak bisa pegang terlalu lama. Sebelum dia slip through our finger. Sebelum dia keluar dari celah jari hidup kita. Bapak Ibu, kalau kita tidur 8 jam setiap hari, seperti yang direkomendasikan ya, 8 jam setiap hari, maka kita sudah menghabiskan 23 tahun hidup kita. Dari 70 tahun sudah habis di tempat tidur 23 tahun. Kalau kita tidur 8 jam setiap hari. Nah kalau kita bekerja seperti yang disarankan atau seperti aturannya 40 jam 1 minggu, maka setelah saya hitung kita menghabiskan 15 tahun waktu kita untuk bekerja. Habis 15 tahun. Dari 70 tahun sudah terkurang 23 tahun untuk tidur, 15 tahun untuk bekerja. Dan proses kita bertumbuh dari bayi sampai kita dewasa atau mencapai adulthood itu dibutuhkan waktu 15 tahun. Habis waktu kita. Dari anak-anak kita habiskan waktu masa sekolah sampai bertumbuh dewasa 15 tahun. Habis, that's it, lewat. Dan dari survei saya menemukan setiap orang itu menghabiskan waktu 3 jam 15 menit tepatnya di depan televisi, pegang HP, dan untuk hiburan, entertainment, itu 3 jam setiap hari. Dan kalau kita mengikuti pola ini atau kita hidup seperti itu, maka kita menghabiskan 8 tahun hidup kita untuk hal tersebut. 8 tahun lewat untuk entertainment, TV, phones. Dan kalau tentunya setiap hari kita mandi, cuci baju, masak, makan, gosok gigi, hal-hal yang sepele dalam perjalanan kemana, ke tempat kerja dan lain sebagainya. Ternyata waktu tersebut kalau ditotal, kita habiskan seumur hidup itu 5 tahun waktu kita habis. Jadi 23 tahun untuk tidur, 15 tahun untuk bekerja, 15 tahun lagi kita habiskan untuk bertumbuh besar menjadi dewasa, 8 tahun untuk entertainment, TV, phones, dan 5 tahun untuk our daily chores. Hal-hal yang kita harus lakukan setiap hari, mandi, makan, minum, dan lain sebagainya. Totalnya 66 tahun Bapak Ibu. Jadi kalau umur kita 70 tahun kata firman Tuhan, berapa waktu yang kita punya sesungguhnya? Hanya 4 tahun. Hanya 4 tahun saja yang kita punya. Kebebasan bagaimana kita menggunakannya. Nah itu sebabnya Bapak Ibu, Paulus memberikan nasihat dan perintah kepada kita. Apapun juga yang kamu lakukan, bahkan makan dan minum, lakukanlah itu untuk kemuliaan Tuhan. Paulus juga mengatakan jangan bekerja untuk manusia. Apapun yang kamu lakukan dan perbuat, lakukanlah itu seperti untuk Tuhan. Karena kalau kita nggak melakukan dan kita nggak mengikuti prinsip itu, maka kita cuma punya waktu 4 tahun saja. Kalau kita pikir kita tidur untuk kesehatan kita, untuk pemulihan energi, kita bekerja untuk customer atau untuk pimpinan kita, 15 tahun waktu kita habis, maka kita cuma punya 4 tahun saja. Itu sebabnya dalam menjalani hidup kita setiap hari, kita perlu melakukannya seperti untuk Tuhan. Profesi kita beda-beda. Saya bisa berdiri di sini khotbah dan tidak melakukannya untuk Tuhan. Bisa. Saya bisa berdiri di sini memberitakan firman Tuhan dan saya melakukannya untuk uang. Bisa. Melakukannya untuk menyambung hidup, kepopuleran dan sesuap nasi. Sangat bisa. Sebaliknya Bapak Ibu bisa menjadi profesi apa saja yang di luar pelayanan. Bapak Ibu bisa melakukannya seperti untuk Tuhan. Dan itu yang Tuhan inginkan. Supaya ketika kita menggunakan waktu kita bekerja, kita melakukan kegiatan sehari-hari, kita lakukan seperti untuk Tuhan. Waktu kita melakukan hal tersebut, kita adalah orang yang bijaksana.
dan kita sedang fight, a good fight dalam hidup ini. Itu yang pertama. Yang kedua, Paulus mengatakan bahwa I have finished the race. Aku telah menyelesaikan perlombaan atau pertandingannya. Kita akan membaca satu ayat kembali dalam 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 25. Tidakkah kamu tahu bahwa di dalam satu perlombaan atau pertandingan semua pelari berlari, tetapi hanya satu yang mendapat hadiahnya. Berlarilah atau berlombalah sedemikian rupa untuk mendapatkan hadiah tersebut. Setiap orang yang berlomba dalam satu pertandingan akan masuk ke dalam strict training atau dalam latihan yang sangat ketat. Mereka melakukannya untuk upah yang tidak kekal, tetapi kita melakukannya untuk mahkota yang akan ada untuk selama-lamanya. Yang pertama, dari ayat tersebut, untuk kita bisa mengakhiri pertandingan kita, yang pertama kita perlu belajar bahwa in a race, all runner run. Dalam setiap pertandingan, semua orang berlomba, semua orang melakukan tugasnya. Bapak Ibu, kita semuanya ini hidup di dunia bukan untuk hanya sekedar menghabiskan waktu, tetapi Tuhan menempatkan kita, kata firman Tuhan, dalam satu perlombaan, dalam satu gelanggang, di mana orang dunia ini menyaksikan kita, bagaimana kita hidup. Itu sebabnya kita perlu berlomba dengan baik. Tidak ada orang Kristen yang pasif. Orang Kristen perlu menangkap bahwa dia dipanggil dalam hidup ini untuk menyelesaikan satu tugas dan panggilannya. Paulus punya tugas dan panggilan untuk dia menginjil ke orang-orang yang non-Yahudi. Petrus punya tugas dan panggilan untuk menginjil kepada orang-orang Yahudi. Setiap orang di muka bumi ini ketika dia ada dalam Kristus, Tuhan punya tugas dan panggilan. Tugas dan panggilan kita tidak sama. Tidak perlu membanding-bandingkan. Apabila Petrus membandingkan dirinya dengan Paulus, maka tentunya dia akan merasa kecewa, merasa iri dan lain sebagainya. Kita nggak perlu membanding-bandingkan di mana gelanggang pertandingan kita. Tetapi ketahuilah setiap orang yang ada dalam Kristus punya gelanggang pertandingan yang harus kita jalani. Itu sebabnya tidak ada yang pasif. In the race all runners run. Hari ini kita perlu bangkit. Ambil keputusan. Tuhan, tunjukkan panggilanmu. Mana gelanggang pertandingan yang saya harus kerjakan. Mana panggilan dan tugas yang saya harus selesaikan di muka bumi ini Tuhan. Saya mau menyelesaikannya. Beri saya kesempatan Tuhan untuk saya selesaikan tugas dan panggilan saya. Waktu hidup saya tidak tahu berapa lama. Tetapi Tuhan kasih saya kesempatan untuk saya selesaikan tugas dan panggilan Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang tidak tahu di mana panggilan, di mana gelanggang pertandingan yang Bapak Ibu ditempatkan Tuhan, hari ini berdoa. Tuhan, saya mau ketika saya dikenang nanti, saya sudah menyelesaikan perlombaan yang Tuhan tentukan. Semua orang berpartisipasi di dalam pertandingan ini, dan kita semuanya berlari menyelesaikan tugas kita. Yang kedua, kita perlu berlari dengan cara sedemikian rupa untuk mendapatkan hadiah dan upah yang sudah disediakan. Ketika kita menyelesaikan tugas dan panggilan kita, ada upah katanya yang menanti. Mari kita berlari dengan melihat bahwa upah tersedia bagi kita yang menyelesaikannya. Kita berlari sedemikian rupa. Kita berjuang sedemikian rupa Bapak Ibu untuk menyelesaikan pertandingan kita demi upah yang menanti di depan kita. Bagaimana cara kita bisa melakukan hal ini? We need to make the most of every opportunity. Setiap kesempatan yang Tuhan berikan, mari kita gunakan dengan baik. Karena waktu kita gunakan dengan baik, kita sedang berlari sedemikian rupa untuk mendapatkan
upah yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Yang ketiga dari prinsip firman Tuhan tadi, kita belajar bahwa kita perlu masuk kepada strict training. Kata strict training ini dalam terjemahan aslinya, kita exercise self-control. Ada latihan untuk penguasaan diri di sini. Di dunia ini Bapak Ibu, kalau seorang atlet akan berlomba, ikut olimpiade dan lain sebagainya, mereka akan masuk pada pusat pelatihan. Di pusat pelatihan ini makannya diatur, betul ya? Bangunnya diatur, tidurnya diatur, jam latihannya diatur, porsi latihannya diatur, vitaminnya diatur. Bahkan ada larangan-larangan tidak boleh bertemu dengan istrinya, pacarnya untuk sekian waktu. Kenapa? Supaya dia bisa maksimal dalam pertandingan tersebut. Nah ini yang dimaksudkan oleh Paulus. Kita perlu masuk dalam exercising self-control dalam diri kita. Di dunia ini ada banyak tawaran, saya mengerti. Tawaran itu tidak harus berdosa, tetapi kalau kita terlena dengan tawaran-tawaran dunia, itu bisa membuat kita lupa bahwa kita sedang bertanding. Kita sedang terlena. Dan pada akhirnya ketika kita terlena oleh kenikmatan dunia, keindahan dunia, yang mungkin itu bukan sesuatu yang berdosa, tetapi pada akhirnya kita tidak melatih self-control kita, dan pada akhirnya kita tidak bisa berlari sedemikian rupa untuk mendapatkan hadiah yang disediakan, dan pada akhirnya kita terlena dan lupa bahwa kita sedang menyelesaikan panggilan Tuhan dalam hidup ini. Itu sebabnya kita perlu melatih. Ambil keputusan bijaksana. Waktu yang kita miliki, gunakan dengan baik. Prioritaskan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Prioritaskan prinsip firman Tuhan dalam kehidupan kita. Seringkali ketika orang datang kepada saya untuk menanyakan apakah ini kehendak Tuhan, apakah ini boleh dan lain sebagainya, seringkali saya tidak bisa memberikan jawaban secara pasti. Tetapi yang saya pastikan adalah mereka hidup dalam prinsip firman Tuhan. Ketika kita hidup dalam prinsip firman Tuhan, dalam kehidupan kita sehari-hari, saya percaya Roh Kudus yang ada dalam diri kita, itu akan menolong kita, menuntun kita, mengambil keputusan untuk bisa menyelesaikan panggilan Tuhan dalam hidup ini. Di salah satu kota di Yunani kuno, itu ada satu patung yang diberi nama The Statue of Kairos. Kairos ini sebetulnya adalah dewa Yunani, yaitu dewa kesempatan, the Greek god of opportunity. Nah, patung ini itu dipahat oleh seorang yang bernama Lysippos. Nah, patung ini cukup unik Bapak Ibu, kita lihat ya. Bagian belakang kepalanya botak. Dia punya rambut yang panjang di depan, dan kemudian dia punya sayap di belakang, dan dia juga punya sayap di kedua mata kakinya. Sayangnya saya tidak bisa menampilkan keseluruhan. Ada dua sayap kecil, sepasang sayap di mata kakinya. Nah, di bawah patung tersebut ada dialog, tulisan. Kurang lebih kalau saya terjemahkan secara bebas ya. Kata-katanya seperti ini. Siapa kamu? My name is Kairos. Saya adalah Kairos, dewa kesempatan. Siapa yang membuat kamu? Yang membuat aku Lysippos. Kenapa kamu punya rambut panjang di depan? Karena ketika orang bertemu dengan saya, dia bisa menangkap saya. Nah, kenapa di belakang rambutmu itu tidak ada, di belakang kepalamu tidak ada rambut atau botak? Ketika saya lewat, tidak ada satu orang pun yang bisa memegang saya. Bapak Ibu, kesempatan datang dalam kehidupan kita. Dan ketika kesempatan datang, kita punya pilihan. Apakah kita mau hidup dengan bijaksana, mengambil kesempatan dari Tuhan untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan dalam hidup ini? Ataukah kita membiarkan kesempatan itu lewat? Dan kata Kairos, tidak ada orang yang lagi yang bisa memegang dia. Dan sayap itu tujuannya supaya dia bisa terbang pergi dengan bebas kapan saja. Yang ketiga, Paulus mengatakan
I have kept the faith. Paulus mengakhiri hidupnya dengan memelihara iman. Paulus menjaga imannya ketika dia berjumpa Yesus dalam perjalanan ke Damsyik. Di sana dia bertemu dengan Yesus secara pribadi. Dan ketika itulah dia mengalami kelahiran baru dan panggilan Tuhan dalam kehidupannya. Saya menemukan bahwa tidak ada orang yang mungkin pertama kali ketemu dengan Yesus dan Tuhan mengutus Ananias kepada Paulus dan kemudian Tuhan berkata kepada Ananias, kamu perlu pergi kepada Paulus. Kenapa? Supaya aku bisa memberitahukan kepada Paulus sengsara apa yang harus dia alami demi namaku. Bayangkan Bapak Ibu, baru lahir baru. Tuhan sudah memberitahukan kepada Paulus segala penderitaan yang akan dia alami demi iman kepada Kristus. Saya yakin kalau ada di antara kita hari ini, baru masuk ke gereja, kita sudah dikasih penjelasan bahwa penderitaan, penganiayaan akan kita alami dalam kehidupan kita pribadi. Mungkin kita akan berpikir dan menolak. Jangan saya Tuhan, saya nggak mampu, saya nggak mau ikut Tuhan kalau saya harus mengalami ini semua. Tetapi Paulus mendengar apa yang harus dia alami nanti demi imannya kepada Kristus. Dan Paulus menjaga imannya. Paulus mengalami semua penderitaan demi nama Kristus. Masuk keluar penjara, mengalami siksaan, dilempari batu, karam kapal, sering kelaparan, tidak pakai baju, telanjang kedinginan, dibenci, dihujat, diancam oleh orang-orang Yahudi, oleh orang non-Yahudi. Tetapi Paulus pada akhirnya dia membuktikan, I have kept the faith. Saya telah memelihara iman sampai akhir. Bapak Ibu, dalam perjalanan iman kekristenan kita tidak pernah dijanjikan semuanya mulus ya. Tidak pernah dijanjikan semuanya akan berjalan dengan mudah. Ketika Bapak Ibu menangkap pesan firman Tuhan pagi hari ini dan Bapak Ibu mulai mencari tahu di mana gelanggang pertandingan untuk kita dan kita mulai menjalankannya dengan serius, saya mau katakan jalannya belum tentu mudah. Tetapi kekuatan dari Tuhan akan memampukan kita. Lihat bahwa ada upah tersedia bagi kita. Lihat bahwa Tuhan akan menolong kita setiap langkah ketika kita melakukan panggilan kita di muka bumi ini. Tuhan akan menolong kita Bapak Ibu. Yang kedua, Paulus telah menyelesaikan panggilan ilahinya. Paulus punya panggilan untuk menginjil kepada orang non-Yahudi. Dan Paulus menyelesaikan panggilan tersebut dengan baik. Bagaimana kita menulis epitaf kita? Itu ditentukan apa keputusan yang kita ambil hari ini. Bagaimana orang mengenang kita? Itu ditentukan oleh bagaimana sikap kita dalam menggunakan setiap kesempatan. Mungkin satu kali nanti ada orang yang dikenang seseorang yang bebal, bodoh, menyia-nyiakan waktu dan kesempatan. Kita menemukan banyak sekali orang seperti itu yang melewatkan kesempatan besar. Saya berdoa supaya kita belajar dari Yudas. Yudas punya kesempatan emas dari sepanjang sejarah manusia di muka bumi ini. 12 orang terpilih secara khusus untuk belajar langsung dari Yesus. Tetapi Yudas melewatkan kesempatan emas tersebut. Saya berdoa supaya setiap orang yang ada di ruangan ini menjadi orang yang bijaksana. Tidak melewatkan kesempatan emas yang Tuhan berikan bagi kita. Saya berdoa, saya dan Bapak Ibu semuanya di tempat ini, nanti satu kali ketika Tuhan izinkan, kita ada di penghujung hidup kita. Kita bisa berkata seperti Paulus, I have fought a good fight. I have finished the race. And I have kept the faith. Saya sudah berjuang dengan maksimal. Saya sudah menyelesaikan panggilan saya. Dan saya sudah menjaga iman hingga akhir. Amin. Firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Saya mengajak kita semua tunduk kepala sejenak pagi hari ini.
Mari kita menyadari bahwa hidup ini adalah kesempatan. Sungguh tidak banyak waktu yang kita miliki Bapak Ibu. Saya mengajak kita semuanya untuk menjadi orang yang bijaksana. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Saya jemput Bapak Ibu semuanya bangkit berdiri. Katakan hidup ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bapak Ibu, firman Tuhan datang kepada kita pagi hari ini bahwa hidup ini adalah kesempatan. Bagaimana kita mengakhirinya itu ditentukan dari keputusan yang kita ambil hari ini. Waktu yang kita punya sungguh tidak banyak. Kita perlu menjadi bijaksana untuk menggunakan setiap kesempatan yang Tuhan berikan. Dan ketika kita mengambil keputusan untuk mendedikasikan hidup ini dan waktu ini untuk Tuhan, menjalani panggilan kita, menyelesaikan perjuangan pertandingan yang Tuhan sudah sediakan, berjuang dengan maksimal, itu adalah keputusan yang bijaksana yang kita bisa ambil. Dan ketika kita mengambil keputusan itu, maka orang akan mengenang kita adalah orang yang menjaga iman, orang yang mengakhiri pertandingan dengan baik, orang yang sudah melakukan perjuangan untuk kemuliaan nama Tuhan.
Berapa banyak di antara kita yang mau memperbaharui komitmen kita. Tuhan, saya tidak mau memiliki penyesalan dalam kehidupan ini nantinya. Saya mau ambil keputusan hari ini Tuhan. Saya mau menggunakan waktu untuk Tuhan. Saya mau menyadari saya ada dalam pertandingan yang Tuhan sudah siapkan untuk saya jalani. Saya mau berjuang dengan maksimal. Saya mau melakukan dengan tekun. Saya mau menjaga iman hingga pada akhirnya. Berapa banyak di antara kita yang mau ambil komitmen seperti itu. Saya mengajak, mari kita semuanya angkat tangan kepada Tuhan. Tuhan, ini aku. Tuhan, ini aku. Saya mau Tuhan menjadi orang yang bijaksana. Bapak Ibu, dia ada di tempat ini. Saya mau berdoa buat kita semuanya. Tuhan, Engkau melihat anak-anak-Mu yang mengambil komitmen pagi hari ini untuk mau menjadi orang yang bijaksana. Selama Tuhan memberikan kami kesempatan untuk hidup di muka bumi ini, masih ada keputusan yang harus kami ambil. Tuhan, Engkau melihat anak-anak-Mu mengambil keputusan untuk mau hidup bagi Tuhan, menjalani pertandingan dan panggilan yang Tuhan sudah tetapkan untuk setiap orang yang ada di ruangan ini Tuhan. Mereka mau mengambil keputusan untuk melakukannya dengan maksimal. Tuhan, Engkau menolong mereka, menguatkan mereka, memampukan mereka Tuhan untuk berjuang dengan maksimal. Untuk exercise self-control, untuk tidak tergoda dengan keindahan dunia. Dan fokus untuk melakukan hidup ini untuk kemuliaan Tuhan. Bapa dalam surga, kami bersyukur bahwa firman-Mu mengingatkan kami pagi hari ini, supaya kami menghindari penyesalan di kemudian hari. Kami mau menggunakan waktu dengan baik. Kami mau melakukan tugas kami dengan maksimal. Hidup bagi Kristus, menggunakan kesempatan dengan baik, supaya hidup kami jadi berkat. Dengan hidup kami, melalui hidup kami, nama Kristus dipermuliakan, Injil Kristus diberitakan. Terima kasih Tuhan Yesus, pakai setiap orang di ruangan ini dengan maksimal, dengan kuasa dari Roh Kudus, supaya melalui hidup mereka, nama Tuhan boleh diberitakan. Dan semakin banyak orang mengenal Kristus melalui kesaksian hidup setiap orang yang ada di ruangan ini. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Terima kasih di dalam nama Yesus Kristus. Semua yang percaya berkata, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Atas nama GB Hope, kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Edi. Semoga memberkati Pak. Saya akan membacakan pengumuman. Yang pertama, bagi yang ingin ikut ibadah tatap muka seperti ini untuk minggu depan, harap mendaftar lebih dahulu di grup Telegram gereja. Yang kedua, ibadah online ini dapat diakses nanti jam 2 siang dan linknya akan diinformasikan di grup Telegram gereja kita juga. Yang ketiga, mari kita membangun mesbah doa. Setiap jam 8 malam, ajak anggota keluarga untuk berdoa berhubungan intim dengan Tuhan. Yang keempat, hari Rabu kembali diadakan doa malam. Diharapkan Bapak Ibu hadir 15 menit sebelum ibadah dimulai, itu jam 7, untuk mengikuti protokol kesehatan. Dan juga harus mendaftar di grup Telegram gereja. Itu aja, mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih kalau kami boleh beribadah tetap muka tempat ini Tuhan. Saatnya kami ingin memberi yang terbaik untuk kemuliaan-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bersamamu Bapa.
Terima kasih Bapa atas segala kemurahan-Mu, kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kalau kami boleh beribadah tatap muka Tuhan, kami boleh memuji, membesarkan nama-Mu. Karena Kau yang layak terima segalanya Bapa. Terima kasih Bapa. Terlebih-lebih Tuhan, firman-Mu telah Kau bentangkan di hati kami Bapa. Ajar kami untuk menghitung hari-hari kami Tuhan. Beri kami hati yang bijaksana Tuhan. Tuntun kami Roh Kudus. Terima kasih Bapa untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Pak Edi, Kau pakai beliau lebih lagi Bapa. Dimanapun hamba-Mu berada Tuhan, nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan dalam hidupnya. Berkati istri dan anak-anaknya Bapa. Biar apapun yang beliau lakukan Tuhan, nama-Mu selalu dipuji dan disembah Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk gembala kami. Kami minta hati hamba, hati gembala dalam hidupnya Tuhan, yang tidak jemu-jemu menuntun kami, bahwa kami lebih dekat kepada Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, kami juga bersyukur kalau kami boleh melayani Engkau itu WL, singer, pemain musik, kudus sekolah minggu Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau memberi kami kepercayaan Tuhan, beri kami hati yang lebih murni lagi Tuhan, untuk melayani Engkau Tuhan. Biar nama-Mu ditinggikan dan dipermuliakan Bapa. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat di tempat ini Tuhan. Kau berkati keluarga lepas keluarga, pekerjaan mereka, studi mereka, apapun mereka kerjakan jadi mereka berhasil, dan nama Tuhan ditinggikan dalam hidup mereka Bapa. Kami juga berdoa untuk bangsa kami. Kami mengasihi Indonesia Tuhan. Ampunilah setiap pelanggaran, setiap dosa bangsa kami perbuat. Kami berdiri di hadapan-Mu, kami minta belas kasihan-Mu Tuhan. Selamatkanlah bangsa kami. Pulihkanlah Indonesia Tuhan. Biarlah hujan pertobatan, hujan keselamatan selalu ada di bangsa ini. Kami juga berkati Presiden kami Pak Jokowi. Beri dia hikmat-Mu Tuhan untuk memimpin bangsa kami ini Tuhan. Biar apapun yang dia putuskan Tuhan, semata-mata hanya untuk kesejahteraan bangsa kami Tuhan. Berkati istri dan anak-anaknya juga Tuhan. Bahkan Kau juga berkati pemimpin-pemimpin kami dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Beri mereka hati yang takut akan Engkau Tuhan. Oh terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Sebelum kami pulang Tuhan, kami rindu Engkau memberkati kami. Mari kekasih Tuhan, kita angkat tangan kita, arahkan hatimu kepada Bapa di surga. Diberkatilah Engkau berlimpah-limpah dengan segala yang terbaik dari Allah Bapa, kasih-Nya yang sempurna di dalam Yesus Kristus, serta kekuatan pertolongan penghiburan dari Roh Kudus memampukan engkau untuk hidup di dalam segenap kehendak Allah. Bagi Bapak Ibu yang mari kita sama-sama katakan amin. Mohon perhatian sebentar saudara, ini adalah minggu terakhir di mana pengumuman Bukit Doa masih disampaikan. Sekali lagi saya